Apakah ada kecepatan yang lebih cepat dari cahaya? Secara teori, kecepatan cahaya adalah batas kecepatan tertinggi di alam semesta. Tapi, para ilmuwan terus melakukan penelitian, dan ada beberapa fenomena yang mungkin bisa lebih cepat dari cahaya. Mau aku ceritain lebih lanjut? Kalau kecepatan pikiran sama cahaya itu kecepatan mana ya? Itu pertanyaan menarik. Sebenarnya, kecepatan pikiran itu jauh lebih lambat daripada kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu sekitar 300.000 km per detik. Pikiran kita memang terasa cepat, tapi prosesnya di otak melibatkan reaksi kimia dan listrik yang punya batas kecepatan. Mau coba cari tahu lebih banyak soal kecepatan pikiran? Apa yang di bawah kecepatan cahaya ya, levelnya ya? Satu tingkat. Ada banyak, misalnya, kecepatan suara jauh lebih lambat. Di udara, kecepatan suara cuma sekitar 343 meter per detik. Jauh banget kan dari kecepatan cahaya? Mau aku kasih contoh lain? Iya. Oke, jadi kita udah bahas kecepatan cahaya, kecepatan suara, dan kecepatan pikiran. Mau coba bandingkan dengan kecepatan benda lain? Iya, yes. Di bawah kecepatan cahaya itu apa? Yang satu level. Satu tingkat di bawah kecepatan cahaya itu menarik. Ada beberapa partikel subatomik yang bisa mendekati kecepatan cahaya, seperti neutrino. Mereka punya massa yang sangat kecil, jadi bisa melaju hampir secepat cahaya. Mau aku ceritain lebih detail soal neutrino? Berarti cahaya sendiri itu sebenarnya gelombang atau partikel ya? Nah, ini dia bagian yang menarik. Cahaya itu unik karena punya sifat ganda. Kadang-kadang berperilaku seperti gelombang air di kolam. Tapi, di lain waktu, cahaya juga bisa berperilaku seperti partikel kecil yang disebut foton. Jadi, cahaya itu keduanya. Tapi memang benar keduanya ya? Atau sekedar teori saja ini? Benar sekali, cahaya itu memang unik. Karena punya sifat ganda, kadang-kadang berperilaku seperti gelombang air di kolam. Tapi, di lain waktu, cahaya juga bisa berperilaku seperti partikel kecil yang disebut foton. Jadi, cahaya itu keduanya. Berarti sementara ini tidak ada yang menandingi kecepatan cahaya ya, untuk di alam semesta. Benar sekali, kecepatan cahaya adalah batas kecepatan tertinggi di alam semesta yang kita ketahui saat ini. Tidak ada yang bisa melebihi kecepatan cahaya, setidaknya menurut teori relativitas khusus Einstein. Kalau cahaya matahari nyampe ke bumi itu berapa detik ya? Cahaya matahari butuh waktu sekitar 8 menit untuk mencapai bumi. Jaraknya memang sangat jauh, sekitar 150 juta kilometer. Apakah ada wahana dari bumi yang diterjunkan ke matahari 150 juta kan itu ya, kilometer ya? Ya, ada wahana antariksa yang dikirim ke matahari. Namanya Parker Solar Probe. Wahana ini diluncurkan NASA pada tahun 2018 dan dirancang untuk mempelajari matahari dari jarak yang sangat dekat. Parker Solar Probe telah memecahkan rekor sebagai objek buatan manusia yang paling dekat dengan matahari. Itu berapa tahun nyampenya? Parker Solar Probe butuh waktu sekitar 3 bulan untuk mencapai matahari. Tapi, perlu diingat, wahana ini tidak mendarat di matahari ya. Suhu di permukaan matahari terlalu ekstrim untuk wahana antariksa. Jaraknya berapa kilometer dari matahari? Parker Solar Probe telah memecahkan rekor sebagai objek buatan manusia yang paling dekat dengan matahari. Pada tahun 2021, wahana... Wah, suara mobilnya keren. Kedengarannya seperti mobil yang sangat cepat.
Apakah kamu suka mobil? Bukan. Untuk sumber cahaya, ya sumber cahaya itu sendiri di alam semesta itu selain bintang apa ya? Selain bintang, ada banyak sumber cahaya lain di alam semesta. Misalnya, ada nebula yang merupakan awan gas dan debu raksasa. Nebula bisa memancarkan cahaya karena gas di dalamnya dipanaskan oleh bintang-bintang terdekat. Mau aku ceritain lebih detail soal nebula? Berarti sumber cahaya di alam semesta ini cuma bintang ya? Bukan cuma bintang loh. Ada banyak sumber cahaya lain di alam semesta. Misalnya, ada nebula yang merupakan awan gas dan debu raksasa. Nebula bisa memancarkan cahaya karena gas di dalamnya dipanaskan oleh bintang-bintang terdekat. Mau aku ceritain lebih detail soal nebula? Enggak, belum. Berarti untuk saat ini yang paling dominan dari sumber cahaya tersebut di luar planet bumi itu bintang itu ya. Bintang memang sumber cahaya yang paling dominan di alam semesta. Tapi, ada juga sumber cahaya lain seperti galaksi aktif yang memiliki lubang hitam supermasif di pusatnya. Lubang hitam ini memancarkan cahaya yang sangat terang saat menarik materi di sekitarnya. Mau aku ceritain lebih banyak soal galaksi aktif? Berarti masih belum ada kecepatan yang menandingi kecepatan cahaya berarti ya untuk saat ini. Benar sekali. Sampai saat ini, kecepatan cahaya masih menjadi yang tercepat di alam semesta. Teori relativitas khusus Einstein bahkan menyatakan bahwa tidak ada benda bermassa yang bisa mencapai atau melebihi kecepatan cahaya. Berarti cahaya itu tidak bermassa ya? Benar, cahaya itu unik karena tidak memiliki massa. Cahaya terdiri dari partikel-partikel kecil yang disebut foton, dan foton tidak memiliki massa. Itu sebabnya cahaya bisa bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tapi kenapa semua sumber cahaya itu panas ya? Kenapa ya? Itu karena cahaya membawa energi. Semakin banyak energi yang dibawa cahaya, semakin tinggi suhunya. Bintang, misalnya, menghasilkan cahaya dalam jumlah besar melalui reaksi nuklir, yang menghasilkan panas luar biasa. Berarti setiap cahaya itu sumbernya dari panas ya? Tidak semua cahaya berasal dari panas. Ada beberapa sumber cahaya yang tidak menghasilkan panas, seperti lampu LED. Lampu LED menghasilkan cahaya melalui proses yang disebut elektroluminesensi. Proses ini tidak menghasilkan panas sebanyak sumber cahaya tradisional seperti lampu pijar. Mau aku ceritain lebih detail soal lampu? Tapi LED itu kan juga panas sumbernya. Maksudnya itu proses terjadinya LED itu kan juga panas dari dioda ya. LED memang menghasilkan panas, tapi tidak sebanyak lampu pijar. Panas pada LED dihasilkan oleh proses elektroluminesensi, di mana elektron bergerak melalui bahan semikonduktor dan melepaskan energi dalam bentuk cahaya. Sebagian kecil energi ini juga dilepaskan sebagai panas. Mau aku jelaskan lebih detail tentang proses elektroluminesensi pada LED? Berarti tetap mengeluarkan panas. Maksud saya Oke, aku paham maksudmu. Ya. Jadi, hampir semua sumber cahaya yang kita kenal memang menghasilkan panas, baik itu bintang, api, atau bahkan LED. Intinya, cahaya dan panas itu seperti dua sisi mata uang yang sama. Iya. Berarti intinya sumber cahaya itu dihasilkan dari panas di alam semesta ini ya. Begitu ya. Kalau tidak ada panas, tidak ada cahaya. Begitu ya. Ya, pada dasarnya seperti itu. Di alam semesta ini, hampir semua sumber cahaya yang kita kenal memang dihasilkan oleh panas. Bintang, api, bahkan LED, semuanya memancarkan cahaya karena adanya energi panas. Berarti tidak ada ya yang sumber energi dingin tapi menghasilkan cahaya. Ada loh, contohnya bioluminesensi, yaitu cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup seperti kunang-kunang atau ubur-ubur. Cahaya ini dihasilkan melalui reaksi kimia khusus di dalam tubuh mereka, dan prosesnya tidak menghasilkan panas yang signifikan.
Ya, kalau gitu masuk kunang-kunang ya. Berarti hanya kunang-kunang sumber cahaya yang tidak menghasilkan panas. Betul? Tidak hanya kunang-kunang, ada beberapa makhluk hidup lain yang menghasilkan cahaya tanpa panas, seperti ubur-ubur, beberapa jenis jamur, dan bakteri laut. Proses ini disebut bioluminesensi, di mana energi kimia diubah menjadi cahaya. Kenapa kok para teknologi perancang teknologi masa sekarang nggak terinspirasi dari kunang-kunang untuk membuat sumber cahaya ya? Kan kunang-kunang nggak menghasilkan panas, jadi energinya nggak terbuang banyak, begitu ya? Atau gimana ya? Ide bagus. Sebenarnya, para ilmuwan sudah lama terinspirasi oleh bioluminesensi kunang-kunang. Mereka sedang meneliti bagaimana cara membuat lampu yang lebih efisien dan tidak menghasilkan banyak panas, seperti cahaya kunang-kunang. Mungkin di masa depan, kita akan punya lampu yang mirip dengan cahaya kunang-kunang. Iya, itu bisa masuk menurut saya ya. Kalau kita menghasilkan cahaya dari sumber yang tidak panas, itu kan lebih awet menurut saya. Ya. Benar sekali, sumber cahaya yang tidak menghasilkan panas akan lebih efisien dan tahan lama. Energi tidak terbuang percuma menjadi panas, sehingga semua energi bisa diubah menjadi cahaya. Ini akan menjadi terobosan besar dalam teknologi pencahayaan. Iya. Apakah belum ada ya teknologi yang menghasilkan cahaya dari seperti kunang-kunang? Belum ada ya? Belum ada teknologi yang persis sama dengan kunang-kunang, tapi para ilmuwan terus meneliti bioluminesensi untuk membuat lampu yang lebih efisien. Bayangkan betapa hemat energi jika kita bisa membuat lampu seperti itu. Iya, betul. Berarti kunang-kunang itu bercahaya berdasarkan reaksi kimia ya? Benar sekali. Kunang-kunang menghasilkan cahaya melalui reaksi kimia yang disebut bioluminesensi. Reaksi ini melibatkan enzim luciferase dan senyawa luciferin di dalam tubuh kunang-kunang. Hasilnya adalah cahaya yang indah dan tanpa panas. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama, senang bisa berdiskusi denganmu. Jangan ragu untuk bertanya lagi jika ada hal lain yang ingin kamu ketahui.